Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rais Asrullah dari kelas C, dari kelas 6C, NLP 13 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang generator sinkron. Nah, di sini saya akan ada 3 poin pembahasan, yaitu pertama pengertian atau fungsinya, kedua konstruksi atau komponen generator sinkron, dan yang ketiga atau terakhir yaitu prinsip kerja generator sinkron. Baiklah, langsung saja kita masuk pembahasan pertama, itu pengertian. Apa sih itu generator sinkron? Sini kita lihat gambarnya. Generator sinkron atau juga bisa disebut alternator, yakni adalah mesin sinkron, jenis mesin sinkron yang mengonversikan energi mekanik ke energi listrik, atau juga bisa sebaliknya, yaitu energi listrik ke energi mekanik, contohnya yaitu motor. Nah, kenapa sih generator sinkron itu dinamakan sinkron? Karena jumlah putaran kecepatan rotor sama dengan kecepatan stator, itu kecepatannya sama, jadi tidak ada slip, tidak ada jeda kecepatan. Nah, adapun outputnya, ini output generator nih, yaitu outputnya berupa tegangan bolak-balik. Nah, jadi generator sinkron atau alternator juga ini bisa disebut juga dengan generator AC atau alternator taring. Alternator ini atau generator ini biasanya dijumpai di pusat pembangkit tenaga listrik dengan tenaga yang cukup besar, ya, misalnya di PLTA, PLTU, PLTD, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu konstruksi atau komponen generator sinkron. Nah, generator sinkron ini mempunyai komponen inti, yaitu pertama yang di sebelah kiri ini stator, yaitu komponen yang diamnya, dan rotor sebelah kanan ini yaitu komponen bergeraknya. Nah, perlu diketahui generator sinkron ini tidak mempunyai torsi awal atau putaran awal, jadi dia diperlukan prime mover atau penggerak mula atau penggerak awal supaya rotor bisa bergerak sama cepatnya dengan kecepatan stator, jadi dia sama. Nah, generator ini juga harus disuplai oleh suplai khusus DC, itu dari luar, ya, itu eksternal, ya. Nah, selanjutnya itu kita jelaskan stator itu apa. Stator atau armatur adalah bagian generator yang berfungsi sebagai tempat untuk menerima induksi magnet dari rotor. Arus AC yang menuju ke beban melalui stator terlebih dahulu atau melalui armatur ini. Kemudian komponen ini berbentuk sebuah rangka atau seperti sangkar silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak, ya. Armatur ini selalu diam, yang bergerak tuh cuman rotornya. Nah, selanjutnya itu kita menjelaskan rotor. Rotor ini adalah bagian generator yang bergerak atau berputar. Antara rotor dan stator dipisahkan oleh celah udara atau gap. Nah, rotor ini berfungsi membangkitkan medan magnet yang kemudian disalurkan ke stator. Ini membangkitkan medan magnet yang kemudian tegangan yang dihasilkan oleh rotor ini diinduksikan ke stator. Jadi intinya rotor ini menghasilkan medan magnet, dan tegangan yang dihasilkan dari rotor ini disalurkan ke stator, dan stator ini disalurkan ke beban. Nah, selanjutnya kita membahas komponen apa saja yang terdapat dalam stator dan rotor itu tersebut. Nah, pertama stator, kumparan stator.
Nah, pertama yaitu rangka stator. Rangka ini bisa disebut ialah kerangka yang menopang inti jangkar stator, yaitu inti sangkar statornya. Nah, yang kedua yaitu inti stator. Komponen ini terbuat dari lamasi baja campuran atau besi magnetik khusus yang dipasang ke rangka stator. Selanjutnya alur atau slot gigi dan gigi. Nah, komponen ini ialah tempat diletakkannya kumparan stator. Tempat letaknya kumparan stator ada beberapa bentuk, ada 3, yaitu wide open, semi close, dan close. Keempat yaitu kumparan stator. Nah, kumparan stator ini berbentuk seperti tembaga dan juga komponen ini ialah tempat terjadinya GGL induksi, yaitu gaya gerak listrik induksi. Nah, kumparan jangkar ini terdapat di stator. Disebut juga belitan stator atau kumparan stator. Nah, kumparan jangkar ini dipakai oleh mesin serempak 3 fase, memiliki 2 macam, yaitu kumparan 1 lapis dan kumparan 2 lapis. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian rotor. Apa saja yang ada di rotor, yaitu yang pertama slip ring ya. Nah, ini slip ring. Bagian ini adalah cincin logam yang melingkari poros rotor. Ini poros, yang hitam ini poros, namun terpisahkan oleh isolasi tertentu di sini. Nah, slip ring ini dihubungkan oleh arus DC dengan sikat brus yang terletak di slip ring. Nah, selanjutnya itu kumparan rotor atau kumparan medan ya. Ini koil kumparan medan. Bagian ini ialah bagian yang memegang utama untuk mendapatkan suatu medan magnet. Bagian ini mendapatkan arus DC dari slip ring ini menuju kumparan ini dari sumber eksitasi. Jadi kumparan ini perannya sangat penting ya, karena kumparan ini menghasilkan medan magnet ya. Ketiga itu poros ini. Nah, bagian ini ialah tempat diletakkannya kumparan rotor, di mana pada poros rotor tersebut adalah terbentuk slot secara paralel terhadap poros rotor tersebut. Nah, selanjutnya ada 2 jenis kutub medan magnet yang digunakan pada rotor generator sinkron, yaitu kutub menonjol atau salient pole. Nah, salient pole ini adalah kutub magnet menonjol keluar dari permukaan rotor. Belit-belitan terhubung secara seri. Saat belitan medan ini disuplai exciter, maka kutub yang berdekatan akan membentuk kutub berlawanan. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya yaitu rotor kutub silindris. Nah, pada jenis rotor kutub silindris ini, konstruksi kutub magnet atau dengan permukaan rotor, jenis rotor ini terbuat dari baja tempalus yang berbentuk silinder yang menyerupai alur-alur terbuat di sisi luarnya. Dan juga belitan-belitan pada rotor dada kutub silindris ini atau non silent ini dipasang pada alur-alur di sisi luarnya dan terhubung seri yang dienergikan oleh exciter. Dan juga kutub menonjol ini atau silent pole biasa digunakan di tegangan rendah dan menengah, sedangkan kutub silindris atau non silent ini biasa digunakan di tegangan yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja generator sinkron. Nah, sebelum kita menjelaskan prinsip kerja generator sinkron, yaitu kita ulang lagi terlebih dahulu. Diketahui bahwa generator sinkron ini tidak mempunyai torsi awal, jadi diperlukan sumber dari luar, yaitu sumber searah, yaitu AC, yaitu DC,
yang itu sumber DC. Nah, karena generator tidak mempunyai torsi awal, jadi diperlukan prime mover, yaitu gerak pemula awal, dan disuplai oleh arus DC. Jadi kenapa diperlukan gerak awal? Dikarenakan generator akan rotor akan berputar kecepatannya sama dengan kecepatan starter tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja generator sinkron ini memiliki prinsip kerja generator ini, yaitu asas yang digunakan oleh generator sinkron ini yaitu menerapkan prinsip pembangkit listrik secara induksi dan juga menerapkan prinsip hukum Faraday. Nah, prinsip kerjanya yaitu sama dengan mesin sinkron atau motor sinkron, yaitu sebuah medan magnet berputar secara terus-menerus memotong kumparan atau koil, maka akan membangkitkan beda potensial atau voltage atau tegangan pada kumparan tersebut, atau biasanya disebut GGL, gaya gerak listrik. Nah, besar tegangan yang diinduksikan pada kumparan medan tersebut bergantung pada panjang pengantar putaran dan juga kuat dari medan magnet yang dihasilkan oleh starter tersebut. Jadi baik, intinya yaitu prinsip kerja generator ini yaitu prinsipnya pembangkit listrik ini secara induksi ya, memiliki prinsip secara induksi, dan berdasarkan hukum Faraday-nya kita simpulkan ya ini energi yang dihasilkan karena adanya pemotongan garis gaya magnet oleh batang konduktor pada starter dan menimbulkan medan magnet, atau juga bisa disebut timbulnya flux magnetik pada kumparan starter. Selanjutnya kita masuk pembahasan kedua, yaitu trafo. Nah, trafo di sini akan kita bahas jadi 3 poin, yaitu pengertian, kedua konstruksi atau komponen, yang ketiga itu prinsip kerja. Baiklah, kita langsung saja yaitu dengan masuk ke pembahas pertama, yaitu pengertian. Nah, apa itu transformator? Nah, sini lihat, transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan arus bolak-balik atau arus dari suatu nilai tertentu ke nilai yang kita inginkan. Nah, dan juga guna transformator ini yaitu mengubah arus atau tegangan listrik atau arus bolak-balik dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Nah, di sini transformator ini terdapat 3 komponen inti, yaitu inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Nah, kumparan primer ini dan kumparan sekunder ini diisolasi oleh atau terpisah oleh listrik, arus secara listrik. Nah, dan diikat di inti besi yang lunak. Nah, inti besi ini dibuat dari plat-plat lunak yang dilapis-lapiskan untuk menghilangkan daya yang hilang atau mengurangi daya yang hilang oleh arus pusat. Selanjutnya dari gambar ini kita dapati yaitu simbol transformator 1 fase ini, dan di bawahnya itu simbol trafo 3 fase. Selanjutnya yaitu konstruksi. Konstruksi ini transformator ini ada 3 inti, yaitu yang tadinya inti besi lunak, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Nah, selanjutnya secara umum transformator dapat dibedakan oleh 2 jenis menurut konstruksinya, yaitu pertama tipe inti. Nah, pada transport tipe inti ini kumparan mengelilingi inti konstruksi dari intinya berbentuk huruf L atau huruf U. Ini gambar. Nah, selanjutnya tipe cangkang. Nah,
Tipe cangkang ini pada transformator tipe cangkang ini kumparan atau balikan transformator dikelilingi oleh inti dan konstruksi intinya berbentuk huruf E, huruf I, dan huruf F. Nah, bisa konstruksi intinya atau lilitannya berbentuk huruf I atau huruf F. Nah, selanjutnya komponen-komponen transformator ada 10, yaitu inti besi, kumparan trafo, minyak trafo, bushing, tangki konservator, tap charger, dehydrating brake, indikator, dan 9 peralatan proteksi dan 10 alat tambahan. Nah, langsung saja inti besi di sini maksudnya adalah komponen inti pertama untuk memudahkan arus magnet timbul akibat arus yang melalui kumparan. Nah, selanjutnya itu kumparan trafo. Nah, kumparan trafo ini berbentuk seperti kawat atau lilitan kawat. Nah, kumparan trafo ini terbagi dua, yaitu primer dan sekunder. Ketiganya minyak trafo. Nah, minyak trafo ini yaitu merupakan bahan isolasi yang dimaksud seperti pendingin trafo seperti pendingin trafo. Yang keempat itu bushing. Nah, bushing ini juga yaitu penghubung antar kumparan trafo antara kumparan primer dan sekunder dihubungkan oleh bushing. Nah, kelima tangki konservator. Nah, tangki konservator ini yaitu menampung minyak bekas panasnya trafo atau uapnya trafo. Nah, keenam yaitu tap charger atau alat ini juga dirancang untuk mengatur tegangan supaya tegangan baik dan stabil. Yang ketujuh dehydrating breather. Nah, dehydrating breather ini selanjutnya itu dehydrating breath. Nah, dehydrating breath ini adalah minyak yang diupayakan sebisa mungkin tidak terkena oleh udara. Nah, ini dikarenakan kelembapan udara yang pasti mengandung uap air akan berkontaminasi dengan minyak. Caranya untuk menghilangkan gangguan tersebut yaitu dengan menggunakan silika gel. Nah, penerapan indikator. Nah, indikator ini seperti terdapat banyak dalam indikator trafo, yaitu seperti indikator muka minyak, termometer, dan beberapa indikator yang lainnya. Yang ke-9 adalah peralatan proteksi. Peralatan proteksi ini untuk mendukung atau kerja trafo, maka trafo pun akan dilengkapi oleh peralatan proteksi seperti relay dan junction membran, relay tekanan berlebihan, relay pengaman tangki, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu alat tambahan. Alat tambahan ini juga bisa kita sebut seperti pemadam kebakaran yang dapat digunakan pada keadaan darurat. Nah, selanjutnya itu jenis trafo setup. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis trafo. Nah, jenis trafo ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama jenis setup. Nah, jenis setup ini kumparan primernya lebih sedikit dan dibanding kumparan sekundernya, dikarenakan kumparan jenis trafo setup ini digunakan untuk menaikkan tegangan atau arus tegangan. Yang kedua jenis step down. Nah, jenis step down ini digunakan untuk mengurangi tegangan. Jadi kumparan lilitan sekunder dan primernya, jumlah lilitan sekundernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Lebih banyak jumlah lilitan primernya daripada lilitan sekundernya. Jadi step down ini untuk menurunkan tegangan atau arus. Selanjutnya auto transformator ini satu lilitan separuhnya untuk lilitan primer dan separuhnya untuk lilitan sekunder. Auto transformator ini tidak memberikan isolasi seperti itu. Dan yang keempat auto transformator variabel. Auto transformator variabel ini di tengahnya nilainya kita bisa ubah-ubah, jadi lain dengan transformator yang sebelumnya itu nilainya tetap, dan sedangkan auto transformator variabel ini nilainya bisa berubah-ubah. Nah, selanjutnya prinsip kerja. Nah, dari gambar ini kita dapati medan magnet, yaitu ini medan magnet, kumparan primer, kumparan sekunder, yaitu sumber, ini inti besi.
Nah, prinsip kerja transformator ini yaitu ketika kumparan primer diberi sumber arus tegangan bolak-balik atau tegangan bolak-balik, perubahan arus terjadi pada kumparan primer. Nah, akan menimbulkan medan magnet yang berubah. Nah, medan magnet tersebut yang dirubah diperkuat oleh adanya inti besi ini ya, inti besi ini, dan dihantarkan ke kumparan sekunder. Nah, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder tersebut akan timbul gaya GGL induksi, yaitu gaya gerak listrik induksi. Nah, efek GGL ini dinamakan induktansi timbal balik atau mutual inductance. Nah, pada gambar dari skema tersebut ya, kita dapatkan ketika arus listrik dari sumber primer mengalir ke sumber primer, itu tegangannya berbalik arah atau berubah arah. Polaritas medan magnetnya yang dihasilkan oleh kumparan primer akan berubah arah, sehingga arus listrik yang dihasilkan pada kumparan sekunder juga akan berbalik arah seperti itu. Nah, selanjutnya terakhir yaitu hubungan antara tegangan primer, jumlah lirikan primer, tegangan sekunder, dan jumlah lirikan sekunder dapat dinyatakan dalam persamaannya. Nah, persamaannya itu Vp per Vs sama dengan Np per Ns, di mana Vp tegangan primer, Vs tegangan sekunder, Np adalah jumlah lirikan primer, Ns dan jumlah lirikan sekunder. Nah, pada transformator biasanya tegangan yang dikeluarkan oleh kumparan sekunder adalah sebagai berikut: 1 sebanding dengan banyaknya lirikan sekunder. Jadi besar tegangan yang dikeluarkan oleh tegangan sekunder yaitu tergantung oleh banyaknya lirikan sekunder. Yang kedua, sebanding dengan besarnya tegangan primer. Jadi besar tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder tergantung besarnya tegangan yang diberikan oleh kumparan primer. Nah, ketiga, yaitu berbanding terbalik dengan banyaknya lirikan primer. Nah, jadi tegangan sekunder ini atau hasil dari tegangan sekunder juga dia tergantung oleh banyaknya lirikan primer, terbalik dengan banyaknya lirikan primer, seperti itu. Nah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.